Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX dengan season closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan bagaimana proyeksi untuk perdagangan esok jelang libur akhir pekan dan review pada perdagangan hari ini, kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Henry Setiadi, founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja. Pak Henry, apa kabar Pak? Baik, Pak David, apa kabar, Pak? Kabar baik juga Pak Henry, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua, Pak Henry, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, melemah tipis di 0,01%. Tapi poinnya bukan di posisi penutupan melemah tipis, tapi hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan cukup berbeda dengan perdagangan kemarin, di mana Iya, hari ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Apakah Anda melihat posisi indeks harga saham gabungan cukup wajar setelah mengalami kenaikan signifikan sebelumnya? iya, Pak David. Kalau dari view teknikalnya ya, Pak David ya, ini secara umum IHSG masih dalam teritori hijau ya. Jadi koreksi hari ini jangan dijadikan sebagai momen untuk panic selling ya, karena penutupannya pun juga cenderung sideways ya, sama dengan kemarin ya. Kemarin kan di 6417 dan hari ini ditutup di sekitar tadi berapa? 6416 ya, Pak David Ya. ya. Jadi koreksinya masih wajar sih. Jadi secara short term memang ada aja ya para trader yang short term, yaitu melakukan yang namanya profit taking itu, Pak David. Baik, dari sisi rotasi pergerakan sektoral juga terjadi tampaknya Pak. Saham-saham pertambangan batubara yang sebelumnya memimpin penguatan perbankan big cap hari ini berbalik ke zona merah. Sementara beberapa saham dari pertambangan batubara bahkan ini sampai dengan penutupan sesi kedua masih dalam fase auto reject bawah. Ya, benar Pak David. Ya kelihatannya memang berpindah ya. Itu memang biasa siklus ya dari energi tambangan. Itu hari ini kelihatannya berpindah ke sektor kesehatan, ya finance ya. Dimana kita lihat bahwa sektor kesehatan sama tadi finance ya, itu tetap masih berada di teritori hijau. Walaupun secara umum IHSG hari ini terkoreksi ya Pak David. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi Pak? Apakah secara fundamental komoditas batu bara harganya hari ini turun signifikan? Secara teknikal memang harga sudah cukup tinggi dan wajar para investor profit taking dalam hal ini. Ya, benar, Pak. Jadi kita tahu secara global tuh turun sekitar 15% ya untuk batu bara ya. Dan memang kita lihat juga bahan bakunya itu substitusinya gas alam malah naik gitu ya. Nah, jadi memang ini kecenderungannya memang aksi profit taking ini karena ada sentimen negatif ya dari news bahwa batu bara ini tadi turun 15%. Ya, tapi sekali lagi ini siklus ya. Kelihatannya nanti karena musim dingin ya butuh energi ya. Kita tahu juga di Cina sana kan lagi krisis ya, lebih butuh. Kelihatannya akan rebound kembali, Pak David. Bagaimana rekomendasinya Pak Henry ketika saham-saham dari pertambangan batubara mengalami koreksi cukup dalam, profit taking yang terjadi, auto reject bawah? Apakah momentum ini sudah direkomendasikan untuk masuk kembali atau masih ada ruang pelemahan lanjutan untuk saham-saham di sektor pertambangan batubara ini? Ya, untuk sektor batu bara ya bagi yang masih ada posisi ya lebih baik jangan panik selling hold ya. Karena kelihatannya sudah memang di batas bawah ya. Itu kalau untuk yang masih mau masuk posisi ya baru mau masuk posisi lebih baik wait and see Pak David karena masih sangat volatile, kemungkinan masih bisa terkoreksi sementara itu Pak David. Mhm. Level-level berapa saja yang menarik untuk diperhatikan yang direkomendasikan untuk masuk kembali Pak untuk beberapa saham di pertambangan batubara? Mungkin kita mulai dari PTBA terlebih dahulu Pak Henry. Baik, Pak David. Ya, untuk PTBA ya, untuk PTBA ya kita lihat hari ini juga terkoreksi ya cukup dalam di 5,63%, ditutup akhirnya tadi di 2680 ya. Jadi kalau misalkan kita untuk PTBA case ini kita perhatikan ya untuk supportnya ya, terpenting supportnya perhatikan ada di 2600 ya, 2600 untuk PTBA. Jadi masih berpotensi terkoreksi ya besok terutama ya itu sampai ke level 2600 dan Ya. dilihat apakah mampu bertahan ya sebenarnya bisa masuk kembali di level itu Pak David. Baik, level 26 support yang bisa diperhatikan untuk PTBA hari ini mengalami koreksi Yes. 5,63%. 2680 penutupan. Artinya cukup sempit range ke support yang Anda rekomendasikan, Pak Henry. Ya Pak David. Oke, untuk Adaro, analisisnya Pak Henry kalau ingin masuk kembali ke dalam saham ini?
Baik Pak David, iya. Untuk Adaro, ya Adaro hari ini juga kita lihat ya terkoreksi akhirnya di berapa tadi? Minus 6,97% ya. Iya, Ditutup di 17.35 Pak. 17.35 ya betul ya. Ya jadi kalau untuk case yang Adaro ya ini juga tipis ya. Tadi ditutup di 17.35. Sebenarnya dia punya support itu ada di 17.30 ya, 17.30 dan hampir seperti break ya, tapi stop di 17.35 ya. Jadi dilihat besok nih kalau dia mampu bertahan di atas supportnya 17.30 tadi ya. Iya. Sebenarnya masih bisa masuk posisi kembali ya karena Mhm. range-nya masih cukup lebar ya dengan kita lihat resistennya itu di 1980 untuk Adaro. Satu berapa Pak? 1980. Baik, 1980 level 17.30 bisa diperhatikan untuk support ketika ingin masuk Yes. kembali. Sementara penutupan hari ini 17.35 hanya range beberapa poin saja dari support yang direkomendasikan. Bagaimana dengan ITMG Pak? Baik, ITMG ya. Kalau untuk ITMG kita lihat ya hari ini ditutup di 6,92% minus ya, Ya, di 23.875 ya. Nah kalau untuk ITMG ini 23.785 itu tadi juga mendekati level supportnya ya. Tapi kalau untuk level support yang lebih safe ya, yang lebih jauh itu bisa dilihat di berapa nih tadi? Oh ya pas banget nih Pak, ini deket mhm. ya di 23.8 75 Pak. 3.875 ya itu Mhm. pas level support ya Pak, level Oke. supportnya itu. Ya jadi dilihat besok Artinya ya. ketika sesi pertama dibuka esok hari, bagi yang ingin masuk kembali ke ITMG sudah direkomendasikan. Ya, misalkan kalau nggak break di bawah 23.875, boleh ambil kembali ini Mhm. Pak David. Iya. Dengan target price terdekat Pak, Ya, target price terdekat untuk ITMG ini di 26.800 Pak untuk ITMG. di berapa Pak? 26.800. 26.800. Yes. Posisi saat ini 23.875, masih cukup lebar juga range yang akan dikejar untuk jangka pendek untuk ITMG. Saya akan coba lihat saham-saham batubara lainnya. Saya akan coba cek ini ada Indi. Tampaknya Indi juga hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam Pak. Auto reject bawah juga 6,94%. 2010 Pak Henry. Support yang bisa diperhatikan kalau ingin masuk Pak? Ya, untuk Indi supportnya juga di 2010 Pak, ya, yaitu level penutupan hari ini 2010 ya. Jadi lihat besok kalau misalkan bisa bertahan di 2010 bisa masuk Pak dengan maksudnya target price terdekat ya. Ya. Resisten itu ada di 2330 kalau untuk Indi. Oke, masih cukup lebar. Yes. 210 dari sisi support, sementara dari resisten terdekat ada di 2330. Baik, di luar dari pertambangan batu bara, Pak Henry, saham-saham perbankan big cap hari ini juga dominan bergerak di zona merah, Pak. Meskipun tekanan tidak terlalu dalam begitu, bahkan beberapa perbankan big cap masih ada yang mengalami penguatan. Nah, kita ke BBRI terlebih dahulu. 4120 Pak Henry ditutup stagnan di penutupan sesi kedua hari ini. Perjalanan panjang untuk BBRI yang sebelumnya sempat meninggalkan level 4 ribuan dan cukup lama juga bergerak di bawah level 4 ribuan. Namun pada hari ini sudah menembus di 4.120 Pak Henry. Support yang bisa diperhatikan Pak untuk BBRI? Ya, untuk BBRI hari ini benar ya itu stagnan Pak ya. Ditutup di berapa tadi? 4120 Pak, 4120 ya. 4.120. Oke, 4120 ya. Jadi kalau untuk BBRI bisa diperhatikan untuk level supportnya itu ada di level 3860 Pak ya, 3860 level supportnya. Kemudian untuk resisten yang terdekat itu di 4150 untuk BBRI. Oke. Penutupan 4120, resisten terdekat di 4150 yang sudah ambil posisi di hold saja Pak Henry. Ya, masih bisa di hold kalau untuk BBRI, betul. Oke. BBCA hari ini juga tertekan di 0,28%. Namun level 35.000 masih mampu dipertahankan, tepatnya di 35.800. Analisis Anda untuk BBCA? Ya, BBCA juga tertekan ya hari ini ya. Dia bisa diperhatikan ya untuk level supportnya itu di 3.700 Pak ya. Jadi 37 sebentar ya. Jadi di 35.000 Pak untuk BBCA Pak ya. Ya 35.000 level supportnya. Ya jadi kalau ya BBCA
Kemudian untuk level resistennya itu di 35.900 ya. Jadi BPCA sih secara umum masih uptrend Pak. Jadi masih layak untuk di hold. Oke, Ya, kebetulan ada pertanyaan di WhatsApp interaktif kami ya untuk baik. BCA, Bapak Sugi di Bekasi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. BBCA ini tapi lebih sampai dengan minggu depan, Pak Henry. Kemana arahnya, Pak? Ya, BBCA sekali lagi ya, dia semenjak pertengahan Agustus ya sampai dengan kita tahu akhir September itu kan ranging ya. Ya, Nah, kemudian sejak 30 September di sini kita lihat dia break ya. Jadi secara umum BBCA ini masih mengalami penguatan ya. Jadi hari mhm, ini pun kita lihat walaupun terjadi koreksi, ini justru peluang ya bagi kita untuk masuk ke Bali ya, terutama baik. kalau misalkan besok ya terkoreksi dan mendekati level supportnya di 35.000, 35.000 ya. Oke, analisis dan rekomendasi dari pertambangan batubara dan juga beberapa perbankan backup dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dari konsumer ada Unilever, hari ini mengalami penguatan Baik, yang cukup signifikan. Nanti juga kita akan ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.